Most of you know my story. Last December, my children and I lost our husband and father, Timo. The outpouring of love and support from our friends, family, and our greater community was incredible. That love changed us, and as sad as we were, we saw the very best side of humanity at the darkest point in our lives. But there is more to our story. In June, I was diagnosed with breast cancer. I was terrified and angry, everything you would imagine one would feel. But like when Timo died, I was once again inundated with love and support. And this time I could or had to receive that love on a deeper level because now it was my lifeline. And it occurred to me that this is why we live, to experience this kind of love. And so suddenly it didn't matter if I'm going to lose my hair or my breasts. I'll still have that love holding me up. Ours is the story of perseverance, of the power of love to heal, of friends who are like family and family who are friends, of kindness and goodness. We don't get to choose what happens in life, but we do get to choose how we react. I'm reacting with love, with strength, with faith, with compassion, with the wish that we will all heal from that which pains us. Halo brothers and sisters, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua dimanapun kita berada. Senang sekali kami saat ini bisa kembali menemui teman-teman semua, meskipun masih di dalam format virtual dalam celebration at home kita kali ini. Kami berdoa dan percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini dan dalam kondisi apapun kita, berkat Tuhan tetap selalu mengalir di dalam diri kita, setiap saat, setiap waktu, dan bahkan kita juga bisa terus menjadi saluran berkat untuk teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Masih dalam tema bulanan kita, God's Will, minggu ini kita akan kembali belajar mengenai bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang individu yang baru. Seorang individu yang mengetahui dan mengerti identitas-identitas apa sih yang sudah Tuhan siapkan di dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita juga bisa melihat tergenapinya janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Sebuah pembahasan yang menarik bukan? Apalagi waktu nanti kita bahas lebih lanjut dalam iShare mingguan. Oh iya, ngomong-ngomong soal iShare mingguan, kami juga mengundang teman-teman sekalian yang belum berkomunitas atau sedang mencari komunitas untuk bergabung bersama kami dalam iShare kami. Kami percaya, terutama di saat kondisi saat ini, sebuah komunitas yang sehat, sebuah komunitas yang selalu ada untuk satu sama lain, adalah sebuah support system yang sangat penting. Sehingga kita semua bisa tetap menjalani hari-hari kita dengan penuh percaya diri, dengan penuh kegembiraan, dan dengan positive mindset. Untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung dalam iShare kami, bisa menghubungi Evan dan Yohan di dalam kontak berikut ini. Atau teman-teman juga bisa menghubungi kami di setiap channel media sosial kami atau melalui WhatsApp. Sebentar lagi, kita akan memulai praise and worship session kita yang akan dibawakan oleh teman-teman dari YJF Music. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kehadiran Tuhan. Berkat Tuhan selalu menyertai kita setiap saat dimanapun kita berada. Amin. Hello fams, welcome to our celebration online. Mari kita pada pagi hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa.
berkuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Dalam setiap permasalahan kita, seringkali kita nggak tahu harus berbuat apa. Tapi di sini saya mau ngajak saudara semua untuk mari kita nyatakan kuasa Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Kita serahkan semua beban pikiran kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarlah kehendaknya yang terjadi. Karena kuasanya terlebih besar daripada segala masalah kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu
sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih
Hello brothers and sisters, welcome to YGF, welcome to Celebration at Home. Seperti kita ketahui, minggu lalu kita memasuki tema yang baru di bulan Juli, di mana kita mau mulai memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atau God's will di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak berusaha untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tentu kita juga tidak mungkin siap untuk menerima setiap janji-janji Tuhan. Nah, berbicara tentang God's will, saya baru saja mengakhiri masa isolasi mandiri. Dan di dalam masa isolasi mandiri ada banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada saya. Ada banyak hal, ada banyak makna-makna kehidupan yang boleh saya belajar dan maknai selama masa isolasi mandiri. Tentu kalau kita tidak mengerti atau mengenal kehendak Tuhan, ketika saya mengetahui bahwa saya positif COVID, maka tentu saya akan mungkin berontak sama Tuhan, mungkin saya akan komplain sama Tuhan, mungkin saya akan bilang, Tuhan kenapa Tuhan kasih saya penyakit ini gitu, kenapa saya harus isolasi mandiri. Nah, tapi ketika kita tahu kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dan kita juga tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan adalah rancangan yang terbaik, walaupun itu adalah dari sesuatu hal yang menurut kita manusia buruk. Dan ternyata ketika saya mulai menjalani di dalam masa isolasi, saya banyak belajar. Banyak hal yang belajar, hal kecil yang tidak pernah saya sangka sebelumnya, tapi saya dapat belajar dan Tuhan memaknai dalam perjalanan saya. So, hari ini juga, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang kedua dari tema kita di bulan ini, yaitu God's Will. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang baik datangnya daripada Engkau. Walaupun itu terlihat buruk atau keadaan itu terlihat buruk bagi manusia. Dan kami percaya saat ini Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau mengalir, Engkau menuntun kami semua, dan Engkau juga menjaga kami sehingga kami dapat berjalan terus bersama-sama dengan Engkau. Dan saat ini juga Roh Kudus akan menjamah setiap hati yang mendengarkan Celebration at Home pada hari ini. Roh Kudus Kau mengalir, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu, dan saat ini Engkau bekerja dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. So brothers and sisters, minggu lalu kita udah belajar di mana Brother Reza membahas tentang bagaimana sikap hati kita ketika kita bisa berada di dalam Kristus. Dan tentunya kita juga harus mengerti bahwa yang paling pertama, apa sih sebetulnya kehendak Tuhan di dalam hidup kita, atau sedari awal apa sih kenapa kita sebagai manusia diciptakan. Sesungguhnya kalau kita melihat dari awal penciptaan, maka Allah sesungguhnya menginginkan kita untuk hidup di dalam kemuliaan. Dan kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Allah adalah mulia, sehingga kalau kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, maka kita pun sesungguhnya adalah makhluk yang mulia. Tapi karena dosa, maka dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Allah. Dosa itu merusak, menghancurkan image ataupun gambaran diri kita sebagai makhluk yang mulia menjadi makhluk yang rusak, menjadi makhluk yang pendosa. Dan di minggu ini, di bacaan kedua kita, setidaknya Yesus Kristus lewat kematiannya membukakan banyak hal yang kita akan belajar. Dan terlebih pada akhirnya Yesus memberikan identitas baru kepada kita. So brothers and sisters, sebelum saya mulai dalam pembahasan, mari kita baca firman Tuhan pada hari ini dari Efesus 2 ayat 13 sampai 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh karena dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Brothers and sisters, di dalam ayat ini dari Efesus 2 ayat 13 sampai 18, setidaknya saya belajar ada 3 hal yang Yesus lakukan lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan lewat kematiannya di atas kayu salib inilah yang pada akhirnya kita yang tadinya rusak, kita yang tadinya telah terputus dari semua janji-janji Tuhan, dan kita yang tadinya terbelenggu oleh hukum-hukum dan juga terbelenggu oleh dosa, maka oleh darah Yesus Kristus dibebaskan. Oleh kematiannya di atas kayu salib, kita dipulihkan. Dan di dalam ayat ini setidaknya tadi saya bilang ada 3 hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, di dalam ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yesus Kristus memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Haleluya! Kita yang tadinya dekat jadi jauh oleh dosa. Kita yang tadinya berjalan bersama-sama dengan Allah Bapa di Taman Eden, dan begitu dekatnya mengobrol di sore hari, karena dosa kita menjadi jauh. Dan pada akhirnya lewat kematian Yesus, Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, Yesus merekonsiliasi. Yesus mengubah hubungan kita yang tadinya udah jauh karena dosa terputus menjadi dekat dengan Allah Bapa. Yesus memulihkan hubungan kita kembali dengan Bapa. Tentu ada syaratnya, yaitu adalah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tentu kita tidak bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa kita di surga. Lalu yang kedua dari ayat 18, saya agak sedikit loncat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Lewat kebangkitan Yesus, lewat kenaikan Yesus ke surga, maka Yesus mengirimkan, mengaruniakan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus. Dan lewat Roh Kudus, Yesus membuka akses jalan kita kepada Bapa. Akses hubungan kita kepada Bapa yang tertutup ketika kita diusir dari Taman Eden. Dan ketika kita menerima Dia di dalam sakramen baptisan, dan ketika kita masuk ke dalam sakramen baptisan, maka seketika itu juga Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita ketika kita sungguh-sungguh mau mengundang Dia untuk masuk ke dalam hati dan diri kita dan juga hidup kita. So through His Spirit, Christ has opened our access to Father in heaven. And the good news is, kabar baiknya adalah ketika Yesus membuka akses kita kepada Bapa, maka pada saat akses itu dibuka, seketika itu juga akses kita kepada perjanjian yang Dia buat
kepada semua janji-janji Tuhan, kepada setiap berkat-berkat yang diterima, maka kita pun akan terbuka. Akses kita untuk menerima berkat Tuhan yang melimpah, maka seketika itu juga terbuka. Akses kita untuk kita menerima janji-janji Tuhan, maka seketika itu juga dibukakan oleh penerimaan kita akan Yesus Kristus. Dan di dalam gereja Katolik kami percaya semua itu terjadi di dalam sakramen baptisan suci, di mana ketika kita dengan sadar dan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun pada saat itu juga menerima roh dan diadopsi. Sekali lagi saya katakan diadopsi menjadi anak Allah kita di surga. Wah, haleluya, luar biasa. Baru 2 poin aja saya ngerasain sesuatu semangat yang luar biasa. Tuhan kita baik banget. Yesus luar biasa. Lalu yang ketiga, ini yang luar biasa lagi. Ketika Yesus mati sebagai manusia di dalam ayat 15, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yesus menjadikan kita manusia baru dan memberikan kita identitas baru di dalam Kristus. Manusia kita yang lama, yang terbelenggu oleh dosa, terikat oleh hukum, diubahkan oleh kematian Yesus menjadi manusia baru. Identitas kita yang rusak, gambar diri, image kita yang rusak oleh karena dosa, dibuat identitas baru oleh Yesus. Lewat kematian Yesus, Yesus Kristus membuat kita menjadi baru. Kita punya hidup yang baru yang penuh harapan. Kita punya identitas baru yang luar biasa. Dan lewat Kristus, kepada siapapun yang percaya kepadanya, kita tidak lagi terikat pada hukum Taurat, tapi hidup di dalam janji-janji Tuhan yang berkemenangan. Wow, haleluya. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, nggak kenal siapa identitas diri kita. Kita udah ikut Kristus sudah lama, kita udah punya label orang Kristen, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Ketika ketemu badai, ketika ketemu sakit penyakit, ketika ketemu pencobaan, kita ngeluh sama Tuhan, kita komplain sama Dia, kita tanya, Tuhan, kenapa sih lu tinggalin gua? Tuhan, kenapa sih kamu kok jahat banget, tega banget kasih ini sama saya, Tuhan? Kenapa pencobaan ini datangnya bertubi-tubi, Tuhan? Ya, tentu tidak ada salahnya Ayub pun ketika dia di dalam pencobaan, dia boleh kok komplain sama Tuhan. Tapi waktu kita lebih mengenal Dia, kita tahu siapa identitas diri kita, kita gak akan pernah takut, karena kita pasti dipelihara, karena kita pasti dijaga. Nah, apa sih identitas baru kita di dalam Kristus? Setidaknya saya mencatat ada 4. Tapi mungkin ada teman-teman yang bilang, oh enggak, ini enggak cuma ini, ada hal yang lain, ada identitas kita yang lain. Oh ya, boleh-boleh aja, dan sungguh luar biasa kalau kita bisa saling melengkapi dan juga kita bisa belajar satu sama lain. Tapi hari ini saya setidaknya mencatat 4 yang saya pelajari dan saya temukan. Yang pertama adalah sahabat Kristus. Jadi kita yang tadinya adalah budak, terikat oleh dosa, terbelenggu oleh dosa, waktu kita sungguh-sungguh berbalik, menyerahkan hidup kita kepada Yesus, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seketika itu juga kita punya hidup yang baru. Dan seketika itu juga kita udah bukan lagi hamba, tapi Tuhan Yesus mengangkat dan menjadikan kita sahabat.
Di dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah sahabat-sahabatku. Kita semua adalah sahabat Kristus. Tapi ada syaratnya teman-teman. Syaratnya adalah jika kita berbuat apa yang diperintahkan Yesus. Ya dong, kalau kita nggak berbuat apa yang diperintahkan Yesus, ya mana bisa jadi sahabat? Kalau kita punya teman, kita punya sahabat, tapi kita maunya cuman ngerjain maunya kita, ya nggak mau ikut maunya dia, apakah kita bisa jadi sahabat? Ya enggak lah, itu namanya egois tahu. Nggak mungkin orang egois bisa bersahabat. Kenapa? Karena nggak ada yang tahan untuk bersahabat dengan orang-orang yang hanya ingin kepentingannya sendiri atau hanya ingin keinginannya sendiri yang dipenuhi. Tapi ketika kita melaksanakan, berbuat apa yang diperintahkan Yesus, maka pada saat itu juga ketika kita terima Yesus dan mau berbalik ikut Yesus, maka pada saat itu juga kita menjadi sahabat Kristus. Dan kita tahu kan, kalau sahabat itu kemana-mana bareng biasanya. Nggak pernah kalau ada apa-apa saling curhat, saling terbuka, saling bantuin. Coba kalau kita misalnya sakit, kadang-kadang sahabat itu bisa lebih dekat loh daripada saudara. Kadang-kadang kita juga ditolong oleh sahabat kita, mungkin lebih daripada saudara sekandung kita. Dia seringkali nggak ninggalin kita. Dan itulah posisi kita, identitas kita yang pertama di dalam Kristus, yaitu adalah sahabat. Lalu yang kedua, identitas baru kita di dalam Kristus, kita adalah saudara Kristus. Kalau saudara artinya kita ada dalam satu keluarga, betul kan? Dan ternyata ketika kita punya saudara di dalam Kristus, kita jadi punya saudara baru teman-teman. Kita nggak cuma punya saudara sedarah, tapi kita punya saudara di dalam Kristus. Kita jadi punya banyak keluarga. Di dalam Markus 3 ayat 35, Yesus katakan, kau adalah saudara dan saudariku. Siapakah saudara dan saudariku? Saudara dan saudariku adalah setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi pada saat itu Bunda Maria bersama dengan saudara-saudara Yesus datang dan mencari Yesus. Lalu ketika Yesus sedang mengajar, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus, ibumu mencari, saudaramu mencari. Lalu Yesus katakan, siapa ibuku, siapa saudaraku? Inilah saudaraku, saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Saudaraku adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi barang siapa bagi kita yang saat ini melakukan kehendak Allah, maka kita adalah saudara Kristus. Itu identitas baru di dalam Kristus. Dan ketika kita masuk ke dalam keluarga Allah, maka kita masuk ke dalam persekutuan keluarga Allah. Kita menemukan anggota-anggota keluarga baru. Kita menemukan saudara-saudara baru, saudara dan saudari. Maaf, bukan cuma saudara-saudara. Kalau saudara-saudara itu cowok semua. Saudara dan saudari. Kita ketemu saudara dan saudari yang baru, di mana semuanya dipersatukan lagi, nggak lihat ras, nggak lihat golongan, denominasi, ya. Tapi kita dipersatukan oleh darah yang sama, yaitu darah Kristus, oleh penebusan yang sama, yaitu penebusan Yesus di atas kayu salib. So brothers and sisters, sahabat, kita udah jadi sahabat. Kita udah naik, bukan cuma lagi sekedar sahabat, tapi lebih dekat lagi di dalam keluarga. Yesus bilang saudara. Kalau sahabat mungkin kita masih bisa bilang, dia kan gak sekeluarga sama saya, dia kan cuma teman. Tapi kalau saudara, itu adalah satu keluarga. Ya, ini lebih luar biasa lagi teman-teman. Identitas baru kita yang ketiga di dalam Kristus adalah anak Allah. Di dalam Efesus 1 ayat 5, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus kita sudah ditentukan untuk diangkat
menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yesus Kristus kita sudah ditentukan untuk diangkat menjadi anak-anak Allah. Perhatikan kata diangkat, perhatikan kata diadopsi. Seperti saya tadi bilang, diadopsi. Kenapa banyak orang bilang, kok diadopsi sih? Aduh, kok kayaknya anak buangan banget. Kok kayaknya gak diakui gitu. Diadopsi gitu. Kenapa gak bilang, ya udah jadi anak aja gitu. Ternyata pada saat itu Rasul Paulus punya maksud. Ketika Rasul Paulus menulis kitab Efesus, pada saat itu hukum Roma berlaku. Dan di dalam hukum Roma, ketika seseorang mengadopsi, ketika seorang orang tua mengadopsi seorang anak, maka orang tua itu tidak boleh sembarangan memutuskan hubungan dengan anak yang diadopsi. Dan seketika itu juga biasanya anak-anak yang diadopsi adalah karena orang tuanya punya utang. Sama kayak kita, waktu sebelum ikut Kristus kita punya utang. Utangnya apa? Utang dosa. Nah, waktu kita ketemu Yesus dan kita diangkat menjadi anaknya, maka seketika itu juga utang kita dilunaskan. Utang belenggu dosa juga dilunaskan, dipatahkan di atas kayu salib lewat kematian Yesus, dibayar lunas oleh darah Yesus yang mahal, yang tercurah di atas kayu salib. Dan kalau kita anaknya, lewat Roh Kudus, kita bisa memanggil Allah kita Bapa, Aba, Bapa. Hubungannya udah lain lagi teman-teman. Kalau misalnya kita hubungannya anak, gak ada tuh bapak yang ninggalin anaknya. Kalau di dunia mungkin ada, tapi tetap aja sejahat-jahatnya bapak di dunia, dia pasti punya pikiran sama anaknya. Dia pasti memperhatikan anaknya, walaupun caranya berbeda. Apalagi bapak kita di surga. Dan ketika kita tahu bahwa kita diadopsi, kita nggak sembarangan kita punya ikatan, maka kita tahu bahwa kita tidak mungkin ditinggalkan oleh Bapa kita di surga, apapun keadaan kita. Nah, saya boleh sharing sedikit ketika saya melalui fase isolasi, di mana di dalam fase isolasi ini pada akhirnya hampir seluruh keluarga saya kena, sampai anak saya yang paling kecil. Kedua orang tua saya kena, kedua anak saya kena, yang tersisa cuma istri saya. Dan ketika mulai satu persatu kena, saya mulai merasakan yang namanya kelelahan secara spiritual. Dan saya udah lama banget gak pernah datang nyembah. Ya mungkin itulah saatnya kadang-kadang kita lupa. Tapi pada saat kemarin, minggu lalu, ketika saya udah merasakan spiritually exhausted, lalu saya datang sama Tuhan. Saya nyembah, saya nangis malam itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, I'm spiritually exhausted. Saya kelelahan secara spiritual. Begitu banyak Tuhan beban, begitu banyak tekanan, dan kayaknya satu persatu gitu. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, I'm spiritually exhausted. I'm exhausted Tuhan. Saya ketakutan Tuhan, saya khawatir Tuhan. Lalu pada saat itu juga ketika saya nyembah malam itu, satu kamar ada saya satu kamar diisolasi bersama dengan anak saya yang besar, Audrey. Pada saat itu anak saya yang kecil belum terpapar COVID. Dan ketika saya nyembah, saya nangis, dan saya ngerasain pada saat itu secara impresi Tuhan berkata kepada saya, jangan takut, kau anak yang kukasihi, kau tidak akan pernah kutinggalkan, kau akan selalu kupelihara, kau akan selalu kujaga. Dan seketika itu juga ketenangan melingkupi saya. Dan saya tahu pada saat itu bahwa saya nggak ditinggalkan. Saya tahu pada saat itu Tuhan nggak tinggalin saya. Saya tahu pada saat itu saya nggak sendirian. Dan seketika itu juga atmosfer yang tadinya dilanda ketakutan, kekhawatiran, kelelahan, seketika itu juga semuanya menjadi tenang. Seketika itu juga semuanya menjadi berubah. So brothers and sisters, ketika kita menjadi anak, diadopsi anak,
maka Allah Bapa kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Asal kita datang kepada Dia sebagai seorang anak tentunya. Kita bukan datang kepada Dia sebagai seorang peminta-minta, tapi kita datang kepada Dia seorang anak yang datang kepada Bapaknya. Luar biasa. Lalu identitas kita yang terakhir di dalam Kristus adalah kita menjadi ahli waris. Di dalam Roma 8 ayat 17, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Allah baginya. Sebab kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama Dia. Wow, udah saja jadi sahabat, udah jadi saudara, jadi anak pula diangkat. Dan ketika kita jadi anak, otomatis setiap anak punya bagian warisan dari bapaknya. Kita seketika itu juga menjadi ahli waris. Bukan ahli waris sembarangan, bukan ahli waris dunia, tapi ahli waris kerajaan surga. Ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris dari bagiannya berkat-berkat Bapa kita di surga. Dan kita tahu Bapa kita di surga itu kayanya luar biasa. Dan ketika kita jadi anaknya, tahu gak apa yang Bapa katakan kepada anaknya di surga? Anakku, apa yang aku miliki, engkau miliki. Wow, coba bayangkan, apa yang Bapa miliki, itu kita miliki. Jadi sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah yang kaya. Tapi seringkali ketika kita tidak mengenal identitas kita di dalam Kristus, kita menjadi orang Kristen yang miskin. Saya nggak bicara miskin secara materi, tapi lebih kepada miskin secara rohani. Miskin di dalam, kalian bisa kaya di luar, tapi ketika kalian miskin damai sejahtera, ketika kalian miskin kasih, ketika kalian miskin sukacita, seberapapun kekayaan yang kalian punya, seberapa tinggi pun jabatan yang kalian punya, maka kalian akan merasa sia-sia. Tapi ketika kita berkelimpahan di dalam, ketika kita kaya di dalam, ketika kita penuh di dalam, maka ketika kita diberkati dengan berkat-berkat materi, maka kita pun akan menikmati berkat-berkat materi itu dengan luar biasa. Gak cuman menikmati berkat materi, tapi juga menikmatinya dengan penuh kasih. Kita bisa berbagi dengan orang lain. Kita juga menikmatinya dengan damai sejahtera. Kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Kita juga bisa menikmatinya dengan sukacita, dengan penuh luar biasa hati yang bergembira. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang gak sadar dengan identitas baru ini. Seringkali hidupnya seperti pengemis meminta-minta. Dan seringkali kita gak tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan ini semua. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu semua sudah disediakan bagi kita. Keluarga yang harmonis sudah disediakan, berkat materi, usaha tentu Tuhan juga sudah sediakan, pelayanan tentu juga Tuhan sudah sediakan. Kita akan ditinggikan ketika kita merendahkan diri. Lalu apalagi? Semua ada di dalam firman Tuhan. Janji-janji Tuhan itu nggak melulu sifatnya spiritual, ya. Semua Tuhan sudah siapkan. Tapi permasalahannya adalah apakah kita menyadari bahwa semua itu Tuhan sudah sediakan bagi kita? Apakah kita tahu setiap hari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Ketika kita tidak mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita, maka janji-janji Tuhan tidak akan tergenapi di dalam hidup kita. Dan hidup kita pun tidak akan bisa menjadi hidup yang berkemenangan.
kita tidak akan bisa berjalan dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain di manapun kita berada. So brothers and sisters, marilah saat ini apapun keadaan kita, apapun yang teman-teman sedang hadapi, marilah kita maknai semua perjalanan hidup kita, dan marilah kita mulai juga memaknai perjalanan hidup kita sebagai seorang Kristen. Dan semoga teman-teman semua bisa belajar dan mulai mengenal bahwa kita semua di dalam Kristus memiliki identitas baru yang luar biasa. Haleluya. Mari kita tutup celebration at home kita pada hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh luar biasa, Allah yang maha baik, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kepada kami lewat Roh Kudus-Mu untuk kami tahu bahwa kami sesungguhnya telah dipulihkan ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami dipulihkan ketika kami menerima sakramen baptisan suci, dan seketika itu juga kami memiliki identitas baru. Bukakan setiap pikiran kami Tuhan, biarlah kami tahu dan percaya bahwa kami bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. Kami adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Kami adalah pribadi-pribadi yang baru. Kami punya identitas baru di dalam Kristus. Dan biarlah saat ini Roh Kudus Engkau bekerja dimanapun teman-teman berada, dimanapun setiap orang yang mendengarkan celebration at home ini berada. Kau jamah hati mereka, Kau bukakan pikiran mereka, biar mereka terbuka bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup yang berkemenangan. Setiap apapun yang kita hadapi, walaupun keadaannya terlihat buruk, Engkau punya rancangan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu yang baik datangnya hanya daripada Engkau. Haleluya.